Maka nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 2031150077. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dan Ibu dosen dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 dengan mata kuliah pengantar bisnis internasional. Di sini pengantar bisnis internasional terbagi 4 bagian. Yang pertama, definisi bisnis internasional, perkembangan, manfaat pasar global, dan pentingnya bisnis internasional. Definisi bisnis internasional ini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Hal ini melibatkan proses perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa antar negara-negara tersebut. Yang kedua, perkembangan, di mana perkembangan ini menjelaskan bisnis internasional telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa faktor yang telah mempengaruhi perkembangan bisnis internasional adalah kemajuan teknologi, liberasi perdagangan, dan globalisasi. Di sini ada manfaat pasar global. Manfaat pasar global ini yang pertama itu bertujuan untuk bisnis internasional, yaitu yang mempengaruhi bisnisnya seperti politik, hukum, budaya, dan strategi bisnis. Yang kedua, meningkatkan persaingan di pasar. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Di sini pentingnya bisnis internasional. Yang keempat, pentingnya bisnis internasional. Pentingnya bisnis internasional ini kita dapat memahami bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global melalui menavigasi berbagai tantangan dan peluang yang ada dan mengoptimalkan manfaat dan perdagangan internasional. Slide kedua ini menjelaskan pasar global dan pusat bisnis. Terbagi 4 bagian. Yang pertama, konsep pasar global. Konsep pasar global menjelaskan bagaimana ekspor perusahaan dapat memasarkan produk mereka ke luar negeri melalui ekspor, yaitu menjual barang atau jasa dari negara asal ke negara lain. Yang kedua, alih teknologi, di mana alih teknologi ini adalah pasar global melibatkan transfer teknologi antar negara, di mana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi yang ada atau mengembangkan teknologi baru melalui kolaborasi internasional. Yang kedua, analisis pasar global. Analisis pasar global ini proses mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pasar global untuk menentukan peluang dan tantangan yang terkait dengan pemasaran produk atau layanan di pasar tersebut. Yang ketiga, peran pusat bisnis dalam ekonomi global. Peran pusat bisnis internasional global ini, pasar global memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan produk dan layanan mereka ke berbagai negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang keempat, pusat bisnis global. Di mana pusat bisnis global ini suatu pusat bisnis yang melokasikan strategi di mana perusahaan menempatkan markas besar mereka atau kantor utama untuk mengkoordinasikan operasi bisnis mereka yang melibatkan beberapa pasar global. Pusat bisnis global ini biasanya memiliki fungsi manajemen, pemasaran, keuangan, dan penelitian dan pengembangan. Pusat bisnis global dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, termasuk skala ekonomi, diversifikasi risiko, peningkatan efisien, dan peningkatan koordinasi. Di sini yang slide ketiga, lingkungan bisnis global atau hukum, teknologi, akuntansi, dan politik. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akuntansi global, teknologi dalam bisnis internasional, hukum bisnis internasional, dan faktor politik dalam bisnis internasional. Di sini saya akan menjelaskan hukum bisnis internasional, yaitu hukum bisnis internasional merujuk pada perangkat peraturan dan perjanjian hukum yang mengatur interaksi bisnis antar negara. Ini mencakup kontrak internasional, peraturan perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan perselisihan bisnis melibatkan pihak dan berbagai jurisdiksi. Yang kedua, teknologi dalam bisnis internasional. Teknologi dalam bisnis internasional mencakup penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan otomatisasi untuk memfasilitasi operasi bisnis yang
stabilisasi batas negara. Ini termasuk akomodasi manajemen rantai pasokan digital, analisis data internasional, dan platform perdagangan elektronik. Yang ketiga, akuntan global, di mana akuntan global ini merujuk pada standar akuntansi dan praktik yang diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan mudah oleh pihak-pihak berkepentingan terlepas dan lokasi geografisnya. Yang keempat, faktor politik dalam bisnis internasional. Di mana faktor politik ini dalam bisnis internasional mencakup pengaruh pemerintah dan isu-isu politik di berbagai negara pada operasi bisnis ini, termasuk kebijakan perdagangan, peraturan lingkungan, tarif, sanksi, ekonomi, serta hubungan diplomatik yang mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Faktor politik ini dapat memiliki dampak signifikan pada stabilisasi dan keberhasilan bisnis internasional. Slide keempat, tanggung jawab sosial etika dalam bisnis internasional, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, etika bisnis internasional, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan yang ketiga, dampak sosial bisnis internasional. Di mana etika bisnis internasional yang jelaskan mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis di tingkat internasional. Ini melibatkan penerapan standar moral yang dalam keputusan dan tindakan bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai budaya dan negara. Etika bisnis internasional mencakup isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, perlakuan adil terhadap karyawan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang bagian kedua, tanggung jawab sosial perusahaan, di mana tanggung jawab sosial perusahaan berkomitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan samping mencari keuntungan. Ini mencakup inisiatif perusahaan dalam mendukung berbagai isu sosial dan lingkungan, seperti pengurangan jejak karbon, dukungan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta keterlibatan dalam proyek sosial yang positif. Dan yang ketiga, dampak sosial bisnis internasional. Dampak bisnis sosial internasional ini merujuk pada efek positif atau negatif yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis internasional pada masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Dampak positif dapat berupa pencipta lapangan kerja, transfer teknologi, dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Namun dampak negatif dapat mencakup eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Perusahaan harus memperhitungkan dampak sosialnya dan berusaha untuk menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab demi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan kerja yang lebih baik. Yang kelima, perdagangan dan investasi internasional, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Ada pengaruh investasi asing terhadap ekonomi, teori perdagangan, investasi asing langsung atau FDI, dan keempat, kendala perdagangan internasional. Di mana ya, teori perdagangan ini menjelaskan kerangka kerja yang menjelaskan mengapa dan bagaimana perdagangan antar negara terjadi. Teori-teori ini termasuk teori keunggulan komparatif dan teori neraca pembayaran yang membantu menjelaskan manfaat perdagangan dan mengapa negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Yang kedua, kendala perdagangan internasional. Kendala perdagangan internasional adalah hambatan atau rintangan yang menghambat aliran perdagangan antar negara. Ini bisa berupa tarif, kuota perdagangan, hambatan teknis, peraturan kesehatan dan lingkungan, dan faktor lain yang membatasi perdagangan. Yang ketiga, investasi asing langsung, di mana investasi langsung ini oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke perusahaan atau aset di negara lain. FDI mencakup kepemilikan langsung atau bisnis atau aset seperti mendirikan pabrik atau membeli saham dalam perusahaan luar negeri. Dan yang keempat, pengaruh investasi asing terhadap ekonomi. Pengaruh investasi asing terhadap ekonomi dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi negara yang menerima investasi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi dan keterampilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Namun pengaruhannya juga bersifat kontroversial, tergantung pada bagaimana investasi tersebut diatur dan diimplementasikan dalam praktik. Dan yang terakhir, pasar keuangan internasional dan forex, di mana terbagi menjadi 4 bagian.
pasar keuangan global, foreign exchange atau forex, investasi portofolio, dan resiko dan manajemen resiko forex. Di mana eh, pasar keuangan global tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, dan derivatif diperdagangkan di seluruh dunia. Ini mencakup bursa efek, pasar uang, dan pasar derivatif yang memfasilitasi aliran modal dan investasi internasional. Di sini investasi portofolio yaitu dalam berbagai jenis aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana dengan tujuan menciptakan portofolio yang beragam. Investor portofolio tidak memiliki kendali langsung atau perusahaan yang diinvestasikannya, melainkan mengendalikan kinerja portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, foreign exchange, di mana pasar keuangan global di mata uang asing diperdagangkan. Ini adalah pasar besar dan paling liquid di dunia. Di mata uang ditukar satu sama lain. Partisipan di pasar forex termasuk bank, institusi keuangan, perusahaan multinasional, dan kredit individu. Dan yang keempat, risiko dan manajemen risiko, di mana dalam perdagangan forex mencakup fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Manajemen risiko forex melibatkan strategi untuk melindungi posisi dan perubahan nilai tukar yang merugikan. Ini bisa mencakup penggunaan pesanan stop loss, diversifikasi mata uang, atau lindungan nilai hedging. Melalui kontrak berjangka atau opsi, tujuan manajemen risiko forex adalah meminimalkan kerugian potensial sambil memaksimalkan peluang keuntungan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.